Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ketemu kembali dalam video pembahasan tentang matematika. Kami mengharapkan supaya senantiasa kita mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mempunyai ilmu yang bermanfaat nantinya. Baik, di sini kita akan bahas tentang soal-soal diferensial ya. Sebelum kita masuk ke soal, ini saya ingatkan kembali, ini sudah kita bahas bahwa turunan cikal bakal itu untuk turunan kita bisa dapatkan dari limit, di mana ini persamaannya kalau misalkan fx sama dengan x pangkat n, maka diturunkan seperti ini, kita dapatkan hasil f aksen sama dengan n x n min 1. Kita langsung ke soal. Tentukan turunan pertama dari 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, ini kita pakai formula ini. Lihat formula ini yang tadi kita sudah turunkan. Y sama dengan x pangkat n itu sama dengan y aksen itu, n-nya pindah ke depan, n x n min 1. Nah, jadi ini bisa kita turunkan. Ya, soal ini kita bisa turunkan menjadi 2-nya ke depan, 2 kali 3 x 2 min 1 berdasarkan rumus n min 1, jadi 2 min 1. Selanjutnya juga sama, plus ini pangkat 1 turun ke depan menjadi 2 kali x 1 min 1. Ini tidak ada variabel x-nya maka 0. Sehingga turunan yang berhasilkan 2 kali 3 6 x pangkat 1 ditambah 2. Kenapa 2? X 1 min 1 pangkat 0. X pangkat 0 itu 1, berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya 6x plus 2. Ini contoh yang pertama ya. Jadi bisa dipahami ini ya. Yang kedua, contohnya seperti ini. Tentukan turunan pertama dari x pangkat 4 plus 2x kuadrat min 5. Ini tetap menggunakan persamaan ini. Sehingga ini bisa kita turunkan menjadi 4 ke depan, 4. Ini 1, berarti 1. X 4 min 1 ditambah 3-nya ke depan, 2 kali x 3 min 1 min 5, tidak ada variabel x-nya menjadi 0. Sehingga kita dapatkan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat. Ya, saya harapkan anak-anak sekalian itu bisa memahami ini. Ini pembahasan dari yang sangat mudah, terus kita akan naik sampai ke aplikasi. Sehingga diharapkan ilmu ini bisa diterapkan nantinya sesuai dengan bidang yang kamu tekuni. Itu contoh atau pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, nah ini tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 2x kurung buka 3x plus 1. Ini tetap menggunakan persamaan ini bisa kita jabarkan. Kalau kita jabarkan ini 2x kali 3x itu kan 6x. Dan 2x kali 1, 2x. Sehingga kalau kita turunkan hasilnya seperti ini. Ini 6x kuadrat, 2-nya pindah ke depan, kali 6, x 2 min 1. Yang ini kan 2x akan menjadi 1 kali 2x 1 min 1. Jadi ini kamu kalikan dulu. Ini kalikan ke sini menjadi 6x kuadrat. Ini kali ini menjadi 2x. Setelah itu baru diturunkan seperti ini. Disederhanakan hasilnya seperti ini, 2x plus 2. Ya, jadi saya ulang, ini dijabarkan dulu. 2x kali 3x menjadi 2 kali 3, 6. X kali x kuadrat berarti 6x kuadrat. Plus 2x kali 1, 2x. Baru diturunkan seperti ini. Ke sini hasilnya 12x plus 2. Nah, selanjutnya contoh berikutnya lagi. Tentukan turunan kedua dari 3x kuadrat plus 3x min 1. Ini turunan kedua. Jadi ada turunan pertama, turunan kedua. Tetap menggunakan persamaan ini, maka kita akan dapatkan 2-nya pindah ke depan seperti tadi, 3, 2 min 1, plus ini pangkat 1, 1-nya ke depan, 3, x 1 min 1, ini tidak ada variabel x sama 0. Sehingga kita dapatkan adalah 6x plus 3. 2 kali 3, 6. X pangkat 1, nggak ditulis. X pangkat 0, 1. 1 kali 3, 3. Nah, kalau ini diturunkan lagi, turun keduanya, seperti ini. Ini kan 1. 1 kali 6, x 1 min 1. Plus ini diturunkan jadi 0. Kenapa? Turun kedua. Sehingga turun keduanya menjadi hasilnya sama dengan 6. Seperti itu. Jadi turunan pertama ini f aksen 1 turunan pertama namanya. F aksen 2 turunan ketiga. 2
nanti triple aksen turunan ke 3 dan seterusnya. Jadi polanya sama seperti ini. Oke, bisa dipahami. Oke, lanjut. Selanjutnya, tentukan turunan kedua dari E sama dengan 3/7 X pangkat 7 plus 2/5 X pangkat 5 min 3. Tetap kita menggunakan persamaan ini, maka kita dapatkan seperti ini. 7-nya pindah ke depan, kali 3/7, 7 kurang 1, ini asalnya dari rumus, plus 5 pindah ke depan, 2/5 X 5 min 1, ini tidak ada X-nya sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita coret, 7 dengan 7 kita coret menjadi 3 X pangkat 6. Nah, seperti ini 3 X pangkat 6. Ini kita coret, tinggal 2 X pangkat 4. Ini 0. Nah, ini turunan pertama. Kalau ini kita turunkan lagi, maka ini ke depan lagi 6. Menjadi 6, 3 X 6 min 1. 4 turun ke depan lagi, 4 kali 2 X 4 min 1. Sehingga hasil akhirnya 6 kali 3, 18 X pangkat 5. 4 kali 2, 8 X pangkat 3. Ini turunan kedua. Ingat, Y aksen turunan pertama, Y double aksen turunan kedua, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya lagi, tentukan nilai F aksen 2. Artinya setelah diturunkan, F aksen 1 maaf. Tentukan nilai dari F aksen X-nya sama dengan 2. Artinya turunan pertama setelah diturunkan, masukkan X-nya gantikan dengan 2. Nah, seperti ini, Fx sama dengan 7x kuadrat plus 3x min 1. Kalau kita turunkan hasilnya seperti ini, 2 ke depan, 2 kali 7, 14x plus 3. Nah, baru masukkan 2 ke sini. 14 kali 2 tambah 3, 28 tambah 3, 31. Seperti itu ya. Jadi kalau F aksen 2 artinya diturunkan pertama dulu, nanti X-nya gantikan dengan 2. Kalau misalkan double aksen 2 berarti turunkan 2 kali, nanti masukkan X-nya gantikan dengan 2. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh yang bentuk lain. Bentuk lain misalkan di sini ada persamaan X pangkat 3 plus 3X dikali 3X kuadrat min 2. Ini ada dua cara pertama, cara kedua. Tapi saya lebih senang cara yang kedua. Nah, cara pertama ini pakai rumus UV. Ya, anggap ini misalkan UX, ini misalkan VX. VX, maka UX itu, Fx sama dengan UX kali Vx itu, maka F aksen sama dengan U aksen X kali Vx ditambah UX kali V aksen X. Sehingga kalau UX-nya kita ambil ini, Vx yang kita ambil ini, maka U aksennya seperti ini. Kita dapatkan Vx-nya kita turunkan, dapat seperti ini. Hasil akhirnya ini. Sehingga masuk rumus ini akan menjadi U aksen X 3x kuadrat dikali 3x kuadrat min 2 plus UX-nya X kuadrat X pangkat 3 plus 3 dikali Vx aksen 6x. Sehingga disederhanakan dapatnya seperti ini. Ya. Nah, kalau cara kedua, ini kita kalikan. X pangkat 3, kita kalikan 3x pangkat 2 menjadi 3x pangkat 5. Terus ini kita kalikan ke sini. Menjadi min 2x pangkat 3. Terus ini kita kalikan ke sini. 9x kuadrat. Ini kita kalikan sini. Min 6. Nah, setelah itu kita turunkan. 5 kali 3, 15x pangkat 4. 3 kali min 2, min 6x pangkat 2. 2 kali 9, 18x. Ini nggak ada x-nya 0. Selesai. Jadi cara kedua mungkin lebih mudah. Jadi sebetulnya matematik itu bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan beberapa macam metode, cari yang tercepat dan termudah yang efisiensi. Tujuannya untuk itu. Sekarang kita lihat bentuk yang berikutnya lagi. Kalau pembagian ini gimana? Kalau pembagian prinsipnya sama, yang atas sebagai UX, yang bawah sebagai VX. Tapi persamaannya ini yang kita dapatkan bahwa UX dibagi VX, maka F aksennya sama dengan U aksen X kali Vx dikurang UX kali V aksen X dibagi Vx kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan semua ini. UX-nya, U aksen X-nya masukkan nih. Vx-nya kamu masukkan ini. Terus UX-nya kamu masukkan nih. V aksen X-nya kamu masukkan ke sini. Dibagi Vx kuadrat ini. Kuadratkan.
Nah, setelah itu kalikan. Ini kali ini menjadi 2x pangkat 4. Ini kali ini min 2x. Ini kali ini min x kuadrat kali 3x pangkat 2 menjadi 3x pangkat 4. Ini kali ini min kali min 2 min 2. Min 2 kali 3x kuadrat min 6x kuadrat per x pangkat 3 min 1 pangkat 2. Sehingga disederhanakan seperti ini. Ya, ini hasilnya. Ini kalau pembagian UX dibagi VX. Baik. Selanjutnya kalau berantai bagaimana? Nah, kalau berantai ini bisa pakai persamaan seperti ini ya. Bahwa fx sama dengan kurung buka ux pangkat n itu bisa diturunkan f aksen itu n ux n min 1 dikali u aksen x. Jadi ini kita misalkan ux dulu. ux sehingga persamaan vx menjadi ux pangkat 10. Ini kita gantikan ux. Sehingga ini kalau diturunkan 10 ux 10 min 1 dikali u aksen x. Sehingga ux sendiri adalah kan ini, masukkan ke sini 2x kuadrat plus 5x min 1 pangkat 10 diturunkan menjadi 10-nya ke depan 10 2x kuadrat plus 5x min 1 pangkat 9 dikali turunannya ini. Turunan 2x kuadrat plus 5x min 1 ini kan 2 kali 2 4, 4x. Ini turunan 5. Ini kan 0 sehingga hasilnya seperti ini. Selesai sampai sini. Oke, selanjutnya lagi kita berbicara tentang nilai stasioner. Karena ini kita bahas dari awal sampai ke aplikasi supaya kita bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Nah, tentukan nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x. Nah, ingat bahwa fx stasioner itu f aksen sama dengan 0. Ingat ya. 0 berarti ini kita turunkan 2x min 8 sama dengan 0 sehingga x sama 8-nya pindah ke sini jadi 2x sama dengan 8. Nah, berarti x sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai stasioner dicapai pada x sama dengan 4 ya. Kalau kita masukkan ke sini maka hasilnya adalah min 16, berarti 4, min 16 ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk nilai maksimum dan minimum, nah ini perlu kita pahami, kita ulang lagi bahwa pengertian nilai stasioner itu adalah suatu fungsi fx yang kontinu sinambung dalam interval t dan diferensiabel pada setiap titik dalam interval tersebut berlaku. Nah, ini pertama, jika f aksen x lebih besar 0, jadi jika turunan pertamanya lebih besar 0, untuk setiap x dalam interval 1, maka fungsi fx naik dalam interval tersebut. Jadi fungsi naik itu f aksen x lebih besar 0. Nah, jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x dalam interval 1, maka fungsi fx turun dalam interval tersebut. Jadi fungsi naik f aksen lebih besar 0. Fungsi turun f aksen kurang dari 0. Nah, kalau f aksen sama 0 untuk x sama dengan a dalam interval 1, maka fungsi fx tidak naik dan tidak turun, atau dikatakan fx mempunyai nilai stasioner di x sama dengan a dalam interval tersebut. Ini untuk mencapai nilai maksimum dan minimum karena dia berupa grafikan naik turun stasioner. Nah, jenis-jenis titik stasioner ya, jika dari suatu fungsi y sama dengan fx diambil f aksen sama 0 diperoleh nilai x sama dengan a, y sama dengan fx stasioner di x sama dengan a, maka titik stasioner adalah a, fa. Jenis dari titik stasioner dapat ditentukan. Nah, ini perlu dipahami. Nah, jika fungsi itu turunan pertama sama dengan 0, diperolehlah nilai x sama dengan a, sehingga turunan kedua fa kurang dari 0. Ya, jika turunan keduanya fa kurang dari 0, maka titik a, fa disebut titik stasioner maksimum atau titik balik maksimum. Ini ya. Jadi secara titik balik maksimum itu f aksen sama dengan 0, f double aksen kurang dari 0. Nih. Nah, terus kalau f aksen sama dengan 0, diperoleh nilai x sama dengan a sehingga f double aksennya lebih besar dari 0, maka titik a, fa disebut stasioner minimum atau titik balik minimum. Sebaliknya ya, kalau turunan keduanya lebih besar 0, titik balik minimum. Ya. Nah, yang C, jika f aksen x sama dengan 0 diperoleh nilai x sama dengan a sehingga f double aksen sama dengan 0, maka titik a, fa disebut titik belok. Ini kunci-kuncinya yang perlu dipahami. Kita ambil contoh.
Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, pertama kita turunkan. Turunan dari ini adalah 2X min 4. Ya kan, kalau diturunkan 2X min 4. Nah, kalau ini kita turunkan kembali, tinggal 2. Nah, syarat stasioner pertama, Y aksen sama dengan 0. Berarti 2X min 4 ini, 2X min 4 ini sama dengan 0. 4-nya pindah ke sini, jadi positif 4. Berarti X-nya 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kita ketahui bahwa Y double aksen lebih besar 0. Lihat, 2 kan lebih besar 0. Nah, jadi titik stasioner adalah 2,0 dan jenisnya adalah titik balik minimum. Kesimpulan lain dari perhitungan di atas adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 mempunyai nilai minimum Y sama dengan 0 untuk X sama dengan 2. Oke. Berikutnya lagi, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 1. Nah, perhatikan. Pertama, kita turunkan dulu fungsi ini. Kita turunkan kan 3X kuadrat plus 6X min 9. Ini kalau kita turunkan lagi menjadi 6X plus 6. Nah, sekarang syarat stasioner Y aksen sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Karena ini ada fungsi 3 semua, bisa kita bagi 3 di sini. Bolanya bisa X kuadrat plus 2X min 3 boleh. Atau bentuknya begini juga boleh. Ya, tinggal kalikan, bikin dikelompokkan sehingga X satunya dapat 1, X sama dengan min 3, ada 2 X-nya. Ya, jadi caranya ini bisa langsung begini atau kita bagi 3 semua. Lebih sederhana menjadi X kuadrat plus 2X min 3, baru kita faktorkan. Boleh begitu. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 1, X sama dengan min 3. Nah, 1 dan min 3 ini kita masukkan. Pertama X1 dulu. Kita masukkan ke fungsi pertamanya. Akan kita dapatkan hasilnya min 6. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang double aksennya tadi kan 6X plus 6. Kita masukkan yang 1, 6 kali 1 plus 6, 12. Berarti lebih besar dari 0. Tadi kalau syaratnya lebih besar dari 0 apa? Nah, itu harus dipahami. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan min 3, kita masukkan hasil 26. Kita masukkan ke turunan kedua, hasilnya min 12 kurang dari 0. Nah, jadi titik stasioner adalah 1, min 16 dan min 3,26. Titik 1, min 6 itu adalah merupakan titik balik minimum. Dan titik min 3,6 merupakan titik balik maksimum. Ingat, F aksen kurang dari 0, F double aksen kurang 0, F double aksen lebih besar 0. Itu kuncinya. Jadi kata ini. Oke, bisa dipahami ya, nanti pelan-pelan bisa dipelajari lagi. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi. Ke aplikasi untuk penerapan turunan ini banyak aplikasinya, tapi di sini saya terapkan di bidang ekonomi ya, karena kita bisnis manajemen gitu ya. Nah, di sini jika X adalah jumlah barang yang diproduksi, P adalah biaya per unit dengan P sama dengan 3X plus 20 dan biaya tetap sebesar 75, biaya dalam puluhan ribu rupiah. Tentukan fungsi biaya total, fungsi biaya marginal, fungsi biaya rata-rata, fungsi biaya rata-rata minimum. Oke, ini kita berbicara. Nah, pertama kita tentukan bahwa variable cost adalah jumlah unit kali yang tadi P-nya itu ya, biaya dikali jumlah barang ya. Jadi biaya kali jumlah barang sehingga X sama dengan kali 3X plus 20. Kita dapatkan 3X kuadrat plus 20. Nah, total cost ini, total cost atau TC atau Q besar ini adalah variable cost tambah fixed cost. Jadi variable cost tambah biaya tetap. Variable cost apa? Ini 3X kuadrat plus 20X. Nah, fixed cost-nya apa? 75 tadi kan, yang dalam puluhan ribu. Sehingga kita dapatkan biaya total Q sama dengan 3X kuadrat plus 20X plus 75. Inilah total cost. Sedangkan untuk total cost ini, kita dapatkan tadi ini. Ini kalau kita turunkan menjadi 6X plus 20. Ini yang disebut biaya marginal. Jadi biaya marginal itu turunan daripada total cost.
Sedangkan biaya rata-rata yaitu total cost dibagi X. Ya, sehingga kita dapatkan, nanti kita bisa coret, ini prinsipnya. Dan D syarat Q minimum adalah Q aksen sama dengan 0, Q double aksen lebih besar 0, itu syarat minimum. Sehingga ini kalau kita turunkan Q aksennya sama 0, maka ini kita sederhanakan, kalau kita sama dengan 0, ini lihat ya, Q sama 3X plus 20 plus 75 per X. Q aksen ini kalau kita turunkan tinggal 3, ini kalau kita turunkan 0, ini kalau kita turunkan hasilnya ini. Ya, sehingga Q aksen sama 3 min 75 X kuadrat min 2. Nah, ini kalau diturunkan lagi, ini kan Q aksen 1. Kalau Q aksen 2, kita turunkan lagi, ini berarti 0, ini min 2, jadi min 2, min 75 X min 2 min 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya Q2 itu 150 per X pangkat 3. Nah, Q aksen sama 0, ini kan kita dapatkan tadi 3 min 75 per X kuadrat, turunan pertamanya. Kalau sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya plus minus 5. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Masukkan 5 lebih besar 0. Ya, karena X menyatakan jual barang yang memenuhi, maka di sini Q sama 3X plus 20 plus 75 dibagi X, sehingga dapat Q sama dengan 3 kali 5 plus 20 tambah 75 bagi 3, sehingga hasil 50. Jadi biaya rata-rata minimum adalah 500.000, karena tadi dalam sistem puluhan ribu. Seperti itu aplikasinya. Saya kira bisa dipahami ya, ini aplikasinya sangat penting dalam dunia kerja dan sebagainya. Demikian, selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.